Mari belajar politik untuk Indonesia yang lebih baik. Please subscribe, like, comment, and share YouTube saya. Meong meong ale je bikule, bikul gede-gede, buin moko-moko, kereng pesen ngerusuhin. Teman-teman, untuk pertama kalinya di YouTube saya ini saya mengawali pembahasan mengenai kasus-kasus korupsi dengan sebuah lagu yang sangat terkenal di Bali ya. Karena kebetulan SMA saya itu di Bali ya, di SMA Katolik Swastiastu atau sekarang namanya Santo Yosef ya. Ketika saya sekolah di sana, saya banyak belajar mengenai lagu-lagu daerah Bali. Dan salah satu lagu yang terkenal itu adalah Meong Meong ya. Jadi kucing ya. Kucing itu mohon menjaga, ada tikus banyak di rumah ya. Tikusnya itu gede-gede dan juga gemuk-gemuk dan suka mengganggu rumah ya, karena dia bukan hanya memakan makanan yang ada di rumah tapi juga merusak perlengkapan rumah tangga. Nah, mengapa saya memulai YouTube saya kali ini dengan lagu tersebut ya? Karena kita tahu, kita berharap ya, yang namanya Presiden Prabowo Subianto bukan hanya kemudian mengaum bagaikan macan, tapi kemudian tidak berbuat apa-apa, makanya tidak sedikit orang bilang cuma omon-omon aja. Tapi buat saya, kalaupun dia tidak sebesar macan, cuma sebesar kucing, tapi kalau bisa kucing yang bisa menangkap tikus ya, dan walaupun tikus-tikus itu sangat banyak dan gemuk-gemuk. Mengapa saya katakan gemuk-gemuk? Karena Anda tahu ya, sekarang mulai terungkap ya, tikus-tikus yang memakan atau melakukan korupsi di Republik Indonesia ini bukan cuma tikus-tikus kecil ya, tapi juga tikus-tikus gede ya. Saya beri contoh ya. Ini di Harian Kompas ya, pada Sabtu 1 Maret 2025 ya, pada halaman 3 tentang politik dan hukum. Ini bagaimana Kejagung atau Kejaksaan Agung ini sedang mendalami persoalan korupsi pada impor bahan bakar minyak ya. Dan kemudian kita tahu ya, pada sebelum Presiden Jokowi itu terpilih menjadi presiden pada 2014 yang lalu, saya tidak akan lupa bahwa beliau itu ingin yang namanya menghentikan kegiatan mafia migas ya, yang dilakukan oleh Riza Khalid ya. Ini yang saya nggak akan lupa ya. Kenapa demikian? Karena dia dianggap sebagai tokoh di Petra Pertamina yang kemudian mengimpor BBM dari luar negeri, khususnya dari Singapura, yang kemudian membuat dirinya sendiri ataupun keluarganya atau orang-orang dekatnya ya, bahkan juga pejabat-pejabat pemerintah itu menjadi kaya raya. Dan saya pikir yang namanya Jokowi ketika menjadi presiden itu benar-benar tidak akan menggunakan Riza Khalid itu sebagai orang yang masih memiliki hak untuk impor minyak besar-besaran. Dan kita tahu dalam kasus Pertamina itu salah satu yang terkena itu anak dari Riza Khalid sendiri, dan kemudian rumah Riza Khalid sendiri itu digeledah oleh Kejaksaan Agung. Nah, kita lihat ya misalnya ya, dalam kasus impor BBM ini ya, Kejaksaan Agung telah menetapkan 9 orang ya, 9 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Rifa Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga ya. Kemudian Sani Dinar Saifuddin ya, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional. Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Agus Purwono, Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, serta Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga Maya Kusmaya, dan Vice President Trading Operations PT Pertamina Patraniaga Edward Kohn ya. Mereka adalah tersangka dari pihak penyelenggara negara ya. Sementara tersangka dari pihak swasta adalah
Muhammad Keri Andrianto Riza, ini yang saya katakan anak dari Riza Halid ya, beneficial owner PT Navigator Katulistiwa, Dimas Weraspati, Komisaris PT Navigator Katulistiwa, dan Komisaris PT Jenggala Maritim, serta Gading Ramadan Yudo, Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak ya. Penyidik Kejagung menduga terjadi permufakatan jahat ya dalam pemenuhan kebutuhan minyak mentah periode 2018 ya. 2018 sampai 2023 ya. Ini berarti masih era pertama Presiden Jokowi dan juga era kedua Presiden Jokowi ya. Dimulai dari beberapa pejabat di PT Pertamina Patraniaga dan PT Kilang Pertamina Internasional yang diduga tak menyerap minyak mentah dalam negeri dan secara melawan hukum melakukan impor minyak mentah ya. Ini yang kemudian buat saya sungguh-sungguh mengagetkan. Kenapa? Jokowi yang tadinya mengatakan akan pokoknya menutup yang namanya Petral, ternyata Riza Halid itu masih menjadi pemain utama yang namanya impor minyak ya. Dan kemudian kita juga tahu ya, anak dari Riza Halid itu juga menjadi pemain utama. Dan ini sungguh suatu yang benar-benar bukan cuma menyulitkan negara, tapi juga menyulitkan masyarakat. Karena ternyata pengimpor itu hanya mengimpor minyak BBM RON 88, yaitu premium, dan juga RON 90, yaitu Pertalite ya. Kemudian yang harusnya dia itu hanya mengimpor RON 92 atau Pertamax, kemudian itu ternyata dicampur ya. Dan ini yang kemudian menjadi problem besar. Dan ini kerugian bukan pada negara saja, tapi juga kepada masyarakat pengguna BBM tersebut ya. Dan Anda tahu ya, ini persoalan korupsi ya. Ini menambah yang namanya Liga Korupsi Indonesia itu semakin bertambah dan juga nilainya semakin bertambah juga ya. Penanganan korupsi di Indonesia ini banyak banget ya. Misalnya yang tadinya cuma hanya terkait dengan misalnya PT Jiwasraya dan juga Asabri, sekarang kemudian sampai ke PT Pertamina ya. Jadi ini yang kemudian buat saya benar-benar sangat menyedihkan. Dan ini yang menimbulkan suatu pesimisme publik ya. Apakah kemudian negara ya, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto ini akan benar-benar bisa menyelesaikan masalah-masalah korupsi di Indonesia. Mengapa demikian? Karena kita tahu ya, dalam pandangan masyarakat ini juga akan mengenai kasus-kasus yang bukan mustahil juga akan mengenai dirinya sendiri ketika dia menjadi Menteri Pertahanan, dan kemudian juga akan mengenai Jokowi dan keluarganya ya. Makanya jangan heran kalau kemudian mahasiswa itu teriak mengenai adili Jokowi dan keluarganya ya. Dan kemudian juga sekarang ternyata ini juga mengenai kasus Pertamina yang jumlahnya auzubillah min zalik 193 triliun rupiah, yang bukan mustahil ini juga akan lebih besar dari itu ya. Bahkan nilainya katanya bisa mencapai angka kuadriliun rupiah ya. Ya ini yang buat saya ngitungnya aja agak sulit soal itu. Nah, kalau kita lihat ya, tentunya korupsi ini bukan cuma mengenai pejabat-pejabat tertinggi negara, tapi juga pejabat-pejabat tinggi negara setingkat menteri ya. Dan ini tentunya menteri yang terkena itu tentunya menteri yang terkait dengan persoalan ESDM ya, energi dan sumber daya mineral ya. Dan kita tahu sampai saat ini itu juga masih terus terjadi yang namanya korupsi-korupsi, bukan cuma saja di BUMN, tapi juga BUMN yang terkait dengan minyak dan gas. Dan saya yakin jumlahnya pasti melebihi angka 193 triliun rupiah. Bukan mustahil ini mencapai benar-benar sampai angka yang triliun rupiah, itu yang sangat sulit kita menghitungnya. Bagaimana? Apakah Pak Prabowo sanggup menyelesaikan korupsi-korupsi tersebut ya? Karena ini silang kaitannya itu benar-benar kesana kemari ya. Termasuk juga kepada presiden-presiden di masa lalu ya, atau menteri-menteri SDM di masa lalu.
direktur Pertamina juga yang cukup panjang ya di masa lalu, dan juga tentunya perusahaan-perusahaan swasta yang mengimpor dan juga menjual BBM yang boleh dikatakan dulu masuk dalam kategori orang-orang yang tidak disukai oleh Joko Widodo. Dan ternyata di era pemerintahannya justru orang ini masih memegang peranan sangat penting dalam impor dan kemudian penjualan BBM di Indonesia. Berikan pendapat Anda.